dan sahabat alumni SMA 70 Bulungan, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan berlimpah rezeki untuk kita semua. Ketemu lagi sama gue, Beprina, dalam 70 Punya Cerita. Hai, aduh seneng banget kali ini gue akan cerita. Yang gue ceritain adalah cerita yang menyentuh kalbu banget. Jadi bukan cerita tentang 70 punya cerita, cerita-cerita lo semua yang pengen didengerin sama lo semua. Tapi gue yakin yang satu ini bakalan lo denger juga, karena banyak pesan moral yang disampaikan dari cerita ini. Dan gue yakin lo semua akan mengambil hikmahnya. Oke, tanpa berlama-lama gue akan langsung ke 70 punya cerita. Oke, di sebuah pusat perbelanjaan ya, di salah satu pusat perbelanjaan yang cukup ramai, di situ ada seorang pengemis, bisa dibilang pengamen. Dia pengemis yang buta dan memainkan biolanya. Dia memohon dan meminta belas kasihan dari orang yang lalu lalang di pusat perbelanjaan tersebut untuk memberikan seperak 2 perak, sekoin 2 koin di kaleng yang terletak di depan bangkunya. Dia mainkan biola tersebut dengan berharap ada orang yang lalu lalang untuk memberikan koin pada kaleng yang diletakkan di depan bangkunya. Banyak orang lalu lalang di pusat belanja tersebut, tapi tidak satu pun yang lewat untuk memberikan 1 koin di kaleng tersebut. Dia berharap, terus berharap sambil memainkan biola tersebut. Dia memainkan, berharap sekali ada orang yang tiba dan memberikan belas kasihan sehingga dia dapat melangsungkan hidupnya. Suatu hari tidak jauh dari pengemis yang duduk memainkan biola tersebut, berdirilah seorang pria dengan jubah panjang. Dia memperhatikan bagaimana pengemis tersebut bermain biolanya. Dia perhatikan juga tidak ada satu orang pun yang memberikan koin ataupun duit buat pria tersebut. Dan diperhatikan juga tidak ada dari mereka, satupun dari mereka yang iba untuk memberikan duitnya. Akhirnya pria berjubah panjang tersebut memberanikan diri untuk mendekat ke pria pengamen dan pengemis yang buta tersebut. Dia berkata, "Bolehkah saya meminjam biolamu untuk memainkan 1 lagu saja?" Si pengemis tersebut langsung menolak. Dia bilang, "Ini adalah hartaku satu-satunya, walaupun ini adalah biola tua. Jadi saya tidak akan memberikan kepada siapapun." Begitu. Namun pria berjubah panjang tersebut merayu. Dia bilang, "Hanya 1 lagu saja yang akan aku mainkan." Akhirnya pengemis tersebut tidak dapat menolak dan memberikan biola tersebut kepada pria berjubah panjang. Pria berjubah panjang memainkan biola tersebut dengan suara yang begitu halus, begitu dengan penuh perasaan, benar-benar tidak bisa dibendung lagi rasa keindahan dari suara biola tersebut. Begitu mengalir kemana-mana, sampai semua orang yang lalu lalang di situ terkesima dan mereka meletakkan duit, koin demi koin, lembar demi lembar dolar dimasukkan ke kaleng tersebut. Dan pria berjubah panjang itu tidak hanya memainkan 1 lagu, tapi memainkan beberapa lagu yang akhirnya mengumpulkan begitu banyak duit dan begitu banyak orang yang memperhatikan dan menonton permainan biola beliau. Sungguh betul-betul biola suaranya begitu indah, memberikan keindahan yang luar biasa, bagaikan sebuah orkestra
di pusat belanja. Jadi bisa dibilang dia memainkan biola tersebut tidak mengharapkan iba, tidak mengharapkan belas kasih dari semua orang, tapi dia memainkan dengan penuh rasa keindahan, dan dia berharap bahwa permainannya bisa dinikmati oleh orang banyak. Dalam waktu singkat, uang bertaburan di mana-mana, malah melebihi dari kaleng yang disediakan. Akhirnya dia berhenti memainkan biola tersebut, dan dia berkata pada pengemis itu, "Kau pulang, mandi, dan kumpulkan duit ini. Rapihkan rambutmu dan beli pakaian yang terbaik. Cukur jenggot dan tampillah lebih rapih." Begitu katanya. "Dan kau besok harus memainkan biola ini seperti aku mencontohkan tadi." Akhirnya pengemis buta itu pulang, dan dia cukur rambutnya, dia rapihkan jenggotnya. Benar-benar dia beli baju yang lebih rapih, dan besoknya dia duduk di tempat yang sama, dia letakkan kaleng, dan dia memainkan biola usangnya itu seperti yang dicontohkan oleh pria berjubah panjang. Dengan lembut, dengan syahdu, semua orang yang memperhatikan dan lewat lalu lalang di situ memberikan lembar demi lembar dolar di kaleng pengemis tersebut. Akhirnya pengemis tersebut bukan lagi disebut pengemis, tapi seniman jalanan, dan dia belajar banyak dari pria berjubah panjang tersebut. Buat dia yang buta, pria berjubah panjang itu adalah misteri. Tapi siapakah pria berjubah panjang itu? Pria itu adalah Paganini. Untuk teman-teman tahu siapa Paganini ya. Jadi bisa dibilang, lakukanlah sesuatu dengan talenta dan kemampuan. Semua lakukan dengan totalitas. Jadi hidup itu sebenarnya adalah membantu sesama. Jadi kita bisa tahu kebahagiaan bukan hanya berapa banyak orang yang kita kenal, tapi berapa banyak orang yang hidupnya bahagia karena kita. Ya, teman-teman semua, totalitas dalam mengerjakan sesuatu menghasilkan sesuatu yang maksimal dan optimal. Jadi bila kita ingin melakukan sesuatu, lakukan dengan tulus, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan talenta kita. Dan ketulusan tersebut akan memberikan kebahagiaan buat kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ya, karena frekuensi kebahagiaan itu akan tersebar atau vibe-nya akan tersiar dan frekuensinya akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kurang lebih seperti itu. Dan gue suka banget sama cerita ini, karena cerita ini buat kita tuh jadi terbuka, ya enggak? Jadi jangan lakukan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah tidak akan optimal hasilnya. Lakukan seperti apa yang Paganini lakukan. Main biola dengan penuh perasaan, dengan penuh syahdu, dan hasilnya apa? Bukan hanya kebahagiaan yang disebarkan, tapi uang akan ikut mendekati kita. Ya enggak teman-teman? Oke, itu saja ceritanya. Semoga bisa menambah pengalaman hidup teman-teman semua. Dan gue yakin bisa diambil manfaat dari apa yang sudah gue ceritain tadi. Lakukan semuanya dengan totalitas, dengan kemampuan dan talenta yang kita miliki. Oke, itu aja. Aduh, gue jadi pengen nangis menceritakannya dengan penuh hati. Aduh ya. Oke, untuk itu Beaprina undur diri. Gue seneng banget hari ini gue bisa kasih sesuatu yang beda dari yang kemarin. Oke, gue tetap tunggu cerita-cerita lo semua, karena lo tahu kan, gue kepo banget untuk tahu cerita-cerita lo. Dan jangan lupa, kita sekarang udah punya website www.sma70.com. Jadi lo bisa masuk ke sana, lo bisa klik dan lo bisa pilih
e-money yang lo pengen. Dan jangan lupa lo juga bisa request merchandise yang lo mau, mulai kaos, payung, bisa apa aja lo request ya, sama website kita, bukan sama website kita, melalui website kita. Oke, itu aja dari gue, Bevrina. Untuk itu gue undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 70, saya Gaya Jaya. Oke, bye-bye.